warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everyone. Welcome to my English class. Meet me again today. Okay, today we are going to discuss about a new topic that is about job application letter. Have you ever known the word job application letter? What does this phrase mean? Hari ini kita akan berdiskusi tentang sebuah topik ya yang berjudul job application letter. Artinya apa? Surat lamaran pekerjaan. Have you ever written the job application letter? What about in bahasa? Maybe you have read this example of job application letter. Today we will talk about this, and we'll start with introducing you to some aspects that we're going to discuss today. There will be 5 aspects that we'll discuss. The first is the definition of a job application letter, and then the second is the purpose. The third is the reasons why writing a job application letter is important, and then the fourth is the format or the structure of a job application letter, and then the last is the example of a curriculum vitae. Okay, let's start with the first part. Yeah, as I said that we'll start with the first and the second aspect, yeah, the definition and the purpose of writing a job application letter. Let's have a look on the definition. So a job application letter, which is also known as a cover letter, is a formal letter or document sent to an organization or company in order to apply for a job. It is usually sent along with a resume or curriculum vitae to provide detailed information on why you are qualified for the position you are applying for. Nah, apa yang dimaksud dengan job application letter atau surat lamaran pekerjaan adalah ya, dia biasa juga disebut dengan cover letter. Nah, adalah sebuah surat resmi atau dokumen resmi yang dikirim kepada sebuah organisasi atau perusahaan ya untuk melamar sebuah pekerjaan. Nah, surat lamaran pekerjaan ini biasanya dikirim sekalian dengan resume ya. Kita melampirkan resume atau kurikulum vitae. Apa itu kurikulum vitae? Dalam bahasa Indonesia disebut daftar riwayat hidup ya. Untuk apa gunanya? Untuk memberikan informasi yang detail atau yang rinci tentang mengapa kita layak untuk melamar pada posisi tersebut. While the purpose is to apply for a particular position offered by a company or an organization. Tujuannya adalah, tujuan kita menulis atau mengirim surat lamaran pekerjaan adalah to apply for a particular position, untuk melamar pada posisi tertentu yang ditawarkan oleh sebuah perusahaan atau sebuah organisasi ya. Okay, next. The third is about how important is your application letter. Seberapa pentingnya sih kita menulis sebuah surat lamaran pekerjaan? Penting atau tidak? Tentu sangat penting ya. Why? Because of some reasons ya. Alasannya kenapa dikatakan penting? Nah, kita lihat alasannya. Hiring manager selects a candidate who. Nah, hiring manager adalah manajer yang akan mempekerjakan kita, yang akan menyeleksi surat lamaran pekerjaan yang masuk. Kan yang masuk biasa banyak ya, bukan hanya kita punya dengan bermacam variasi formatnya, isinya ya, cara menulis dengan yang efektif bagaimana. Nah, dari sekian banyak kandidat atau dari sekian banyak orang yang melamar, tentu akan diseleksi, dipilih yang terbaik. Nah, bagaimana yang terbaik itu? So, the candidate who will be selected
is the one who is unique or interesting. Nah, pelamarnya yang unik atau yang menarik. Artinya apa? Unik ini bukan berarti yang aneh ya. Unik artinya berbeda ya, punya kelebihan tertentu, punya daya tarik khusus, kemampuannya mungkin, cara menulisnya, pengalamannya ya. Kemudian yang kedua, the second is the candidate who takes time to make preparation. Ada orang yang memang khusus buat persiapannya bagus. Dari mana si hiring manager tahu? Tentu dari isi suratnya ya. And then the third is the candidate who make the effort to present the best version of themselves. Nah, ada kandidat orang yang melamar pekerjaan itu yang kelihatan oleh si hiring manager, mereka sudah biasa menyeleksi ya, bahwa si pelamar pekerjaan ini punya usaha atau kerja keras untuk mempresentasikan yang terbaik yang dari mereka, versi yang paling bagus di antara kandidat yang lain. And then the third is the candidate who is impressive. Nah, dari sekian banyak pelamar, mereka akan memilih yang impresif. Apa impresif? Yang mengesankan ya, memberi kesan paling baik setelah diseleksi. So that is why it is very important for the applicants to prepare a very good or effective letter of application. Okay, next. Yeah, let's have a look. In order to have a good or an effective job application letter, what should you do? What should you follow? Yeah, there are some steps that you should do in order to have or to write and send an effective job application letter. The first is you need to review or study. What do you need to review? Review information about the company and the position. Nah, sebelum kita mengirim surat permohonan, tentu kita harus mereview dulu, mempelajari dulu informasi tentang perusahaan atau organisasi dan posisi yang akan kita pilih. Sesuai enggak ya dengan kemampuan kita, dengan pengalaman kita misalnya. Maka perlu dipelajari, perlu direview. And then the second step is you need to think about the format of the job application letter ya. Kita harus pertimbangkan juga, harus menggunakan format surat lamaran pekerjaan yang profesional. Jangan sembarang memilih, walaupun mungkin banyak tersedia yang contoh-contoh di media-media sosial ya, di online. Namun belum tentu itu yang efektif menurut untuk kita. Okay? So the third is when you write, you need to start with providing the heading. Nah, langkah pertama ketika menulis, kita harus membuat headingnya. Apa heading itu? Kepala suratnya. Okay? And then followed by the address. The address address the letter to the hiring manager. Mengalamatkan surat itu kepada hiring manager, manajer yang akan menyeleksi nanti siapa yang layak di antara sekian banyak kandidat. And then after the address, you should open ya. Opening the letter or introduction to the letter. Apa yang harus ada di sini? Open the letter by describing your interest. Nah, mulai kita memperkenalkan diri dan daya tarik. Kenapa kita memilih untuk melamar pada posisi tersebut? And then next is the body ya. There are some information that you need to provide in the body or in the content of the letter. First, the outline, ya, outline your experience and qualification. Ya, kita harus menulis, ya, pengalaman yang kita punya, kemudian kualifikasi kita, ya. Misalnya kita lulusan apa, sekolah di mana, jurusan apa, misalnya, atau punya kemampuan apa. And then include aspect of your personality. Jangan lupa juga menulis aspek-aspek personality kita. Personality kita apa? Misalnya, I am a disciplined person, I am a responsible worker, misalnya ya. Or I can work with team, I can work under pressure. Nah, itu personality. Bagaimana karakter kita, oke? Karena itu akan menjadi poin penting yang dipertimbangkan.
Okay, and then also express appreciation. Jangan lupa untuk memberikan penghargaan kepada siapa? Kepada perusahaan di mana kita akan melamar pekerjaan, ya. Itu sebagai bukti bahwa kita benar-benar tertarik, bahwa kita sudah mempelajari atau mereview tentang perusahaan atau posisi yang ditawarkan. Okay, the last is the closing, ya. Yang terakhir adalah kita menutup surat. Close your letter with expectation and contact number. Nah, biasanya kita dalam menutup sebuah surat, ya, tentu kita punya harapan. Harapannya apa? Misalnya akan diterima, sebelumnya akan dihubungi untuk dipanggil mengikuti tahapan berikutnya, ya. Misalnya seperti wawancara. Okay, those are some rules, some steps on how to prepare an effective job application letter. Next is about the format or the structure of a standard application letter. Okay, let's start. The first part of the application letter is the written address. Nah, ada beberapa bahagian, ya, atau struktur yang atau format yang harus kita miliki atau kita ketahui dalam menulis surat lamaran pekerjaan yang baik, yang efektif. Yang pertama ada yang namanya written address. What is written address? In written address, you should write the name, the address of the applicant. For example, the street, ya. Nah, ini yang ada di dalam written address itu written address apa? Alamat si pengirim surat. Misalnya saya mau lamar pekerjaan. Nah, di written address itulah saya menulis alamat saya sehingga ditulis written apa? Kembali. Jadi ketika mau dikembalikan atau dibalas surat kita itu namanya written, ya. Apa yang harus ada? Nama dan alamat si pelamar pekerjaan. Nah, ini yang dalam kurung ada beberapa istilah yang bisa disingkat dalam menulis surat. Misalnya SD for street, RD for road, ya. Misalnya street boleh disingkat SD, road boleh disingkat RD. Misalnya SQ for square, ya. PL for place, A for avenue. Nah, itu boleh dalam menulis surat, ya. And then the second structure is the letterhead or heading. Nah, yang berikutnya setelah alamat kita yang melamar ada apa? Ada kepala surat. Kepala surat itu isinya place and date, where and when it is written. Nah, isinya apa? Tempat dan tanggal di mana dan kapan surat permohonan tersebut ditulis. Okay? And then it should be followed by inside address. Selanjutnya ada inside address. Apa itu inside address? It consists of name, company, and job title if any, address, and postal code of the recipient. Yang berikutnya ada inside address. Ini alamat siapa? Alamat yang kita tuju. Misalnya tadi siapa? Hiring manager, the director manager, human resource development manager, ya. Yang menerima recipient artinya menerima. Nah, kita tulis alamat, nama perusahaannya, kalau ada jabatan si penerima, ya, kode dan juga kode pos, nah, kalau ada. And then, nah itu tadi masuk ke bahagian awal, ya, yang paling atas 3 itu. Kemudian kita mulai masuk ke bahagian suratnya, ya. The fourth is the greeting or salutation. Nah, kita mulai membuka isi surat dengan greeting. Apa itu greeting? Sapaan. Kalau dalam bahasa Indonesia kita sering, ya, menggunakan misalnya kata apa? Dengan hormat, ya. Kalau dalam surat resmi. Nah, kalau dalam bahasa Inggris apa? Ada beberapa cara menulis salutation atau greeting. The first, for example, Dear Mr. Smith. Nah, kalau kita tahu nama orang yang kita tuju itu, maka kita menulis Dear diikuti dengan namanya. Mr. Smith, Mrs. Apa misalnya Sukma, ya. Or kalau seperti ini boleh juga Dear Human Resource Manager. Nah, kalau kita tahu posisinya dia jabatannya sebagai apa, kita boleh langsung tulis Dear Human Resource Manager. Yang terakhir, kalau kita tidak tahu namanya, tidak tahu posisinya misalnya, kita cukup menulis Dear Sir or Dear Madam. Nah, ini umum, ya. Sir itu untuk orang laki-laki, Madam untuk orang perempuan. Next is the fifth is
introduction or the opening of the letter. Nah, setelah dear sir, dear madam, kita mulai membuka surat yang disebut dengan opening or introduction. Apa yang harus ada dalam opening? Tujuan kita menulis surat itu untuk apa? Your purpose and then position to apply, source of the information, and also your interest, ya. 4 hal ini yang biasa ditulis di bagian introduction. Apa itu tujuan? Misalnya tujuan menulis surat, I'm writing this letter. Kemudian to apply for the position of earned English teacher as advertised in, misalnya apa? The Jakarta Post, the 15th of January 2020 misalnya. And I'm very interested in applying for the position because I am apa misalnya alasan kita. Okay? Nah, itu ada di introduction. And then the next is the body or the content of the letter. Yang berikutnya adalah ini yang isinya, ya. Body or content. Nah, di sini apa yang kita tulis? You need to write or to provide the information about your experience, your working experience, or your qualification, whether you graduate from master degree or doctoral degree and so on. You also need to provide the information about your personality. Nah, tentang personality tadi, kepribadian kita, apakah kita orang yang disiplin, tanggung jawab, misalnya bisa bekerja dalam tim, ya, karena itu penting, ya, atau bisa bekerja di bawah tekanan, misalnya walaupun mepet waktunya, kita bisa menyelesaikan kewajiban kita atau pekerjaan kita. And then the appreciation, ya. Jangan lupa juga seperti yang tadi kita sudah bahas sepintas, memberikan apresiasi atau penghargaan kepada perusahaan. Misalnya bagaimana? I learned that your company is a very prestigious company in the city or in the country misalnya. Okay, right. Next is don't forget to close, ya. The next part is the closing. What should be in the closing? Expectation for being called for interview misalnya. And also you need to provide the contact number or your email address, ya, or whatever contact that they can use to inform you. Okay? Nah, di closing itu, ya, biasa kita menulis harapan kita, mau apa sih yang kita harap dengan menulis tadi, misalnya I'm waiting for being called for the interview misalnya. You can contact me by my phone number blah 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 or my email address blah 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 blah. Okay, next. The last is the complimentary clause and signature. Okay? Apa itu complimentary clause? Kata-kata yang biasa digunakan dalam menutup sebuah surat. Kalau bahasa Indonesia misalnya apa? Wassalam, hormat kami misalnya. Nah, kalau di dalam bahasa Inggris ada yang sering kita dengar juga, ya. Nah, misalnya apa? Sincerely yours, atau yours faithfully, atau yours truly, ya. Nah, itu beberapa complimentary clause yang bisa digunakan dalam formal letter. Okay? And it should be a short polite closing, ya. Nah, biasanya diakhiri and with a comma. Sincerely yours, koma. Baru di bawahnya tulis nama dan signature, tanda tangan, ya. Okay, so those are some structure or some steps or format of a job application letter. Next, let's have a look on the example of how the format of a job application letter looks like, ya. Nah, kita lihat formatnya atau susunan teksnya bagaimana. Yang bagian pertama, the first part is the written address, ya. It's the address of the sender or the applicants. Yang pertama alamat si pengirimnya, ya. And then next is the letterhead or the heading. Yang berikutnya adalah kepala surat. Nah, isinya adalah nama, tempat, dan tanggal berapa surat tersebut ditulis, ya. And then next is the inside address. Yang berikutnya adalah alamat si penerima, inside address. Seperti sudah kita lihat mendengar penjelasannya tadi, lengkapnya ditulis di sini, ya. Nama, kemudian kalau ada jabatannya, alamat, sampai ke nomor kode posnya.
The next part is the greeting or salutation. Nah, selanjutnya adalah untuk pembukanya adalah greeting and salutation. Di sini ada Dear Mr. Jones ya. Kemudian kita masuk ke isi suratnya. You start with the introduction. Ada pembukanya. Di sini contohnya tadi sudah kita lihat sebelumnya ya, di format sebelumnya. Apa yang harus ada di dalam introduction? The purpose why you write the application letter. Alasannya, tujuannya untuk apa menulis, untuk melamar. Kalau di sini posisi seorang guru sejarah in your esteemed school ya. The position was advertised in the National Herald. Di mana didapat atau sumber informasinya? Dalam dipublikasi di National Herald yang tertanggal bulan Juli 2020 ya. I'm interested in the field of the academics and love to deal with young minds. Nah, di sini disebutkan apa interestnya. Kenapa dia tertarik untuk melamar jadi guru di situ ya. Kemudian next part is the body or the content. Di sini kita lihat ada 2 paragraf yang meliputi body atau content. Apa saja isinya? I have been in the field of teaching for the last 5 years. I have taught in school in and around Texas. I have honors in history from Texas University. I have completed a diploma elementary education. I use various methods to teach history to young kids. Those methods are planning excursions, showing movies on historical characters, slideshows, etc. This helps the students in understanding the numbers, the nuances of the subject. Nah, isi dari paragraf pertama dari konten atau body ini adalah tentang pengalaman si pelamar ini selama mengajar menjadi guru ya. Kemudian next paragraph still about the content or the body ya. I can handle a class of 40 students. I can work in a team as I have good interpersonal skills. Nah, di kalimat pertama apa? Saya bisa menghandle kelas yang jumlah siswanya sampai 40 orang kan? Berarti kelasnya besar, banyak siswanya. Harusnya kan susah menghandlenya, tapi si guru ini bisa ya. Itu kelebihannya berarti. I can work in team ya. Dia bisa bekerja sama dalam tim. I have good interpersonal skill. Karena apa? Dia punya skill interpersonal. Dia bisa berkomunikasi, bekerja sama dengan baik dengan orang lain. I like to work in various sports and cultural communities in school which help in overall personalities development of the student. Nah, ini juga tentang kemampuannya atau personalitinya ya. I'm patient and can work under stress. Saya orangnya sabar dan dapat bekerja di bawah tekanan ya. I manage to finish the assigned work in tight schedule. Saya mampu menyelesaikan tugas dalam jadwal yang ketat ya. Walaupun waktunya singkat, dia bisa menyelesaikan. I learned that your school is the most favorite and prestigious one in this state. Nah, setelah saya pelajari, ternyata sekolah Anda adalah sekolah yang paling favorit dan bergengsi di negara ini. Nah, itu apa? Apresiasi. Dia memberikan penghargaan kepada perusahaan itu ya, bahwa sekolah itu benar-benar sekolah yang bagus. I strongly believe that I can contribute and optimize my skill and help your school in progress. Nah, oleh karena itu saya sangat yakin bahwa saya bisa memberikan kontribusi dan mengoptimalkan keterampilan saya dan membantu sekolah ini berkembang. Nah, those are 2 paragraphs telling about the content or the body of the letter. Next is the closing ya. Nah, di sini nanti bisa dilihat lagi apa-apa saja sih yang harus ada dalam closing ya. Nah, di sini given opportunity I will surely optimize it and help the school in progress of students. You can contact me by phone bla 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 bla. Di sini dia mengharapkan ya. Tujuan akhirnya adalah bisa dipanggil untuk interview ya. Nah, bisa ada kelanjutannya.
Attach, please find my curriculum vitae. Nah, saya terlampir curriculum vitae saya. Apa itu curriculum vitae? Tadi daftar riwayat hidup. Jadi bisa dilihat lagi detail informasi yang tentang orang tersebut ya. Nah, di situ isinya isi closing. And then the last part is yours truly ya. Ini yang disebut complimentary clause. Jangan lupa ada komanya tadi, and then the name and the signature, George Smith ya. Nah, itu tadi format sebuah job application letter, okay? Now the last, I will show you an example of how to write a curriculum vitae, okay? Di sini ada satu contoh curriculum vitae. Kebetulan tidak nyambung dengan isi surat tadi, tapi tidak apa-apa. Nah, inilah contoh curriculum vitae ya. What information do you need to provide in a curriculum vitae? Nah, ada beberapa informasi secara umum saja karena waktu kita singkat. Yang harus kita tulis adalah yang pertama, personal identity ya, identitas pribadi kita, nama, tempat tanggal lahir, alamat ya, agama, jenis kelamin, status perkawinan misalnya ya, nomor HP atau email. Kemudian education background, latar belakang pendidikan sekolah kita apa pertama, S2, S1 ya, dimulai dari yang paling baru, SMA, SMP, SD. Kemudian kalau ada mengikuti training ya, kalau ada di luar negeri dipisah dengan dalam negeri lebih bagus ya, overseas training, domestic training. You also need to provide information about your work experience ya, tentang pengalaman kerja kita, apa-apa saja, pernah kerja di mana. And then you also need to provide information about your skills, misalnya kemampuan berbahasa Inggris kita, tentang apa misalnya mengoperasikan komputer ya. And then your achievement, achievement apa, prestasi, misalnya pernah jadi juara apa ya. And then if you have written some books or article, you can also write or provide information. Seperti di sini, pernah menulis buku apa-apa saja, judul bukunya, tahun berapa ditulis. And then it's also good to provide the reference ya. Di sini reference apa artinya? Orang yang bisa memberikan rekomendasi tentang kita seandainya dibutuhkan ya. Siapa yang paling mengenal kita, bukan dalam hubungan keluarga, kemampuan kita, pengalaman kita, misalnya kepala sekolah atau dosen kita ya, atau siapa saja yang ada hubungan dengan mengenal karir kita atau kemampuan. And then the last is our contact ya. How can they reach us? Nah, let's say the example by mobile phone, email, atau Instagram, atau YouTube channel misalnya, dan sebagainya. Okay? Yeah, I think that's all for today. See you next time. Have a great day. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.